semuanya, kembali lagi di podcast kita AN Bersuara bersama aku Desi. dan aku Nada Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai topik yang mungkin sangat menarik, spesial. ya sangat spesial banget buat jurusan kita. Ya, tentunya di jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tidar. Iya, betul banget. Nah, jadi kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang partisipasi politik dan demokrasi di Universitas Tidar. Tapi Dan- tenang aja, kita nggak akan bahas berdua aja. Iya, benar. Kita akan Kita bahas bakal ada satu narasumber yang pastinya sangat menginspirasi. menarik dan mungkin lebih paham banget ya soal politik kali ini Ya, ya. bener banget nih. Nah, kali ini kita juga nantinya bakal bahas-bahas yang lebih dalam nih sama Iya. narasumber kita. Benar banget. Kita akan mengulik mengenai partisipasi politik di kampus juga bersama narasumber kita, dan mungkin kita akan lebih Mencari tahu Mencari lebih tahu, dalam iya, tentang benar banget. politik itu seperti apa sih di kampus. Karena yang kita tahu kan politik kayak pemilu, pemilihan presiden gitu. Nah, kali ini kita bahas yang lebih spesifik yang ada di kampus. Universitas Tidar ya. Iya, kan? bener Oke. banget. Stay tune dulu di Ya, di podcast kita. AN Bersuara. Bye. Dah. Halo guys, nah bener ya, ini aku balik lagi bersama narasumber kita yang Narasumber hebat kita yang sangat sangat memotivasi. menginspirasi Iya, dan bener motivasi banget. banget bersama Kak Sarapova. Hai. Oke, gimana Kak datang di podcast kita kali ini? Rasanya gimana Gimana nih? Rasanya sih deg-degan ya, Iya. karena ini kan kita ngomongin tentang apa nih? Tentang politik Ya ya. benar. Yang jelas tuh politik kampus ya. Yes, di benar. Universitas Tidar AN terutamanya. Nah, kalau boleh tahu kakaknya dari mana nih Kak asalnya? Aku asalnya dari Jakarta teman-teman. Salam kenal buat teman-teman Iya, semuanya. Gimana kabar Kakak? Baik? Sehat? Sehat, teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu apa? Skripsinya lancar? Lancar, Ah, lancar. iya. Doain ya, Iya, doain. doain. Iya, Aku pasti. doain, Mas. Dikit lagi sempro kok. Iya. Iya. Ya, amin. Nanti Oke. kita datang nggak nih? Iya. Boleh, boleh, aku Boleh undang. nih. Diundang ya kan? Boleh, Jangan lupa. boleh. Mm-mm. Tomorrow-nya 5. Oke, boleh. Kita mau 5. Iya, oke ya. Aku yang Request ya. cepat ya. Oke, kita langsung aja bahas tentang kita akan membahas topik Tema yang- kita hari ini tentang Iya, partisipasi demokrasi di kampus nih Kampus, ya. Kak. itu partisipasi politik ya, mahasiswa AN. Hmm. Oke, aku mau tanya nih Kak. Hmm? Menurut Kakak nih, hal pertama yang Kakak pikirkan tentang partisipasi mahasiswa tentang politik itu gimana? Kita ngomongin tentang partisipasi teman-teman mahasiswa ya, politik di kampus. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut pandanganku, mahasiswa itu memang mesti berpartisipasi aktif di dalam politik. Walaupun kita dalam ranah kampus, kita harus tahu betul isu apa yang ada dan terjadi di kampus. Kalau misalnya teman-teman lihat untuk ormawa-ormawa di dalam kampus itu dia banyak banget isu-isunya, dan aku sebenarnya banyak berharap buat teman-teman mahasiswa tuh bisa ikut ormawa. Nah, apalagi teman-teman AN kan, teman-teman AN kan emang fokusnya itu tentang keorganisasian, tentang kebijakan publik juga, seperti itu sih. Eh, Nah, langsung aja nih Kak. Yang pertama tuh kalau dilihat dari kacamata Kakak sebagai mahasiswa semester 7 nih Kak, anak-anak administrasi negara itu partisipasi politiknya tuh sekarang udah cenderung yang aktif atau pasif kayak cuma nonton dari jauh aja kayak ya udahlah aku ngikut aja apa yang jadi keputusan yang istilahnya yang tahu-tahu banget aja. Nah, coba aku sekarang bertanya sama teman-teman. Teman-teman itu untuk melek politik kampus, menurut teman-teman secara pribadi, teman-teman aktif gak? Kamu aktif gak? Menurutku kayak pemilu ketua angkatan itu aku ikut sih, dari menurutku aku juga aktif sih. Kamu? Kalau aku mungkin sama dari segi kayak pemilu gitu, aku juga aktif, ikut serta juga langsung datang ke kampusnya gitu, nggak cuman nonton atau apa. Cuman itu aja sih.
Nah, emang kalau misalnya kita ngikuti pemilu itu salah satu hal yang menyangkut tentang demokrasi juga kan. Masuk juga ke politik dan masuk banget ke prodi kita nih, prodi administrasi negara. Nah, kemudian kalau misalnya aku dari sudut pandang aku itu untuk teman-teman mahasiswa sebenarnya nggak bisa dikatakan aktif dan juga tidak bisa dikatakan pasif. Karena apa? Karena sebagai mahasiswa pun aku melihat banyak teman-temanku mereka cenderung itu berada di posisi tengah-tengah. Gitu. Jadi nggak berpihak ke aktif ataupun pasif. Nah, untuk menentukan dia aktif atau pasifnya itu ditentukan dari individunya. Gitu. Pun semisal teman-teman itu ikut ormawa, teman-teman bisa dikatakan aktif juga, bisa dikatakan pasif juga. Semisal ikut ormawa dia aktif, ya dia mungkin ikut kegiatannya, ikut pemilihan ketuanya gitu-gitu kan, ikut pemira dan lain sebagainya. Pun kalau pasif, ya dia juga mungkin gak selalu mengikuti kegiatannya. Kayak misalnya nih ada demo di lingkungan BEM misalnya, dia juga bisa kan, dia punya hak untuk menolak dan juga hak untuk menerima. Jadi jawaban aku teman-teman mahasiswa itu masih berada di posisi tengah-tengah, apalagi yang prodi AF. Jadi Kakaknya tuh nggak bisa menilai itu pasif atau aktif gitu Iya ya? benar. Netral aja ya, Kak, ya? Yes, benar. Oke, yang kedua ini aku mau tanya, kalau dari pengalaman Kakak nih ngelihat angkatan Kakak sendiri, angkatan 2022 ya? Ya, betul. Iya. Itu apa yang bikin teman-teman AN itu kadang kayak kurang muncul di ruang politik kampus? Jadi dari pendapat Kakak apa? Oke. Pertanyaan yang bagus banget. Karena kan aku kan sudah berarti di prodi AN sudah 3 tahun dia. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang politik dan mahasiswa kan itu kan berkaitan erat. Menurut aku sih teman-teman seangkatan aku, especially mereka itu kayak apa ya? Yang pertama mereka emang gak mau ikut-ikutan aja, gak mau ikut-ikutan. Yang kedua sebenarnya mereka itu udah pengen bersuara tapi nggak dikenal orang gitu. Karena mungkin kalau di lingkungan kampus itu kita tuh harus bisa membranding diri kita Iya. biar suara kita bisa kelihatan. Biar didengar gitu ya? Iya, nah salah satu branding yang paling mujarab itu adalah teman-teman itu yang pertama aktif di kelas karena dilihat dosen. Yang kedua mungkin bisa ikut ormawa. Tuh, karena dari ormawa teman-teman bisa punya lingkup yang gede, teman-teman suaranya bisa didengar dan diaspirasikan. Seperti itu. Kalau ada nih kayak pemikiran, aku pernah mikir kayak, ah nggak usah lah ikut kekumpulan yang mau ambil ketua angkatan siapa gitu. Soalnya aku mikir, lah aku tuh cuman siapa sih? Paling aku juga ngomong tuh nggak didengar bener gitu banget, kayak gitu. Oh, mungkin rasa tidak didengar itu pasti ya. Kalau misalnya kita mau mengutarakan sesuatu dan kita pasti punya perasaan, ah udahlah nggak usah. Kayak gue juga ngomong pun gak ada hasilnya. Nah maka dari itu emang perlu pendekatan, pendekatan antara orang yang punya kuasa dengan teman-teman gitu. Dan itu sebenarnya emang sulit juga dan itu perlu waktu sih. Oke. Nah, kalau kakak sendiri tuh udah pernah nggak sih nemu momen yang bikin kakak merasa kayak, wah ternyata tuh masih banyak ya mahasiswa itu yang kurang ngeh sama politik di kampus gitu. Wah itu banyak banget dong yang gak nge. Contohnya nih kalau misalnya teman-teman sekarang isu yang lagi booming itu misalnya KUHP tau nggak? Iya. KUHP. Nah itu banyak banget teman-teman dari yang aku kenal ya, especially juga dari prodi AN, ya sewajar mahasiswa aja karena mereka ngelihat bahwasannya ya itu mungkin urusan belakang nih. Aku mesti menyelesaikan studiku dulu. Iya, Mungkin kalau misalnya aku apa namanya eh ngomongin tentang itu tuh kayak kejauhan deh. Kayak mungkin belum lama. Nah, itu mungkin ada perasaan kayak gitu. Dan itu nggak salah juga, itu nggak salah juga. Ya semua orang kan pasti kan punya porsinya masing-masing ya, punya batasannya masing-masing. Dan sebenarnya kalau menurut aku ya, kita tuh berada di sini di negara ini kita emang harus melek politik. Mau sebagai mahasiswa, mau sebagai masyarakat biasa, mau sebagai pedagang dan pekerjaan lainnya kita emang harus politik. Harus banget bisa melek politik.
Karena politik itu membuka kita dan menumbuhkan rasa kita buat bisa berserikat dengan orang gitu. Politik itu sangat amat berperan penuh dalam kehidupan kita. Contohnya kalau misalnya teman-teman itu beli sesuatu misalnya nih, misalnya kopi ini. Kopi ini kan ada pajaknya nih. Iya. Nah, pajaknya itu kan dikeluarkan sama pemerintah. Nah, maka dari itu mungkin hal kecil yang biasanya nggak dipandang sama orang, itu bisa berperan penuh banget kalau misalnya teman-teman itu aware sama hal itu. Kayak gitu sih Ya, apalagi menurutku. kita kan mahasiswa AM ya Kak ya, jadi Mhm, nggak mhm. akan jauh-jauh dari politik, Iya, iya kan? benar. Jadi kita harus menguasai politik juga ya kalau bisa mau pun mau atau nggak mau harus menguasai politik juga ya. Paling enggak tuh ingin tahu atau kita Iya, mencari tahu apa mencari sih yang tahu, lagi kritis tentang tentang politik politik juga, Iya. mengkritisi apa yang sedang Ah, ah. terjadi. Nah, menurut aku itu sih yang paling penting adalah pengen tahu, benar. Pengen Rasa tahu. pengen tahu itu adalah sesuatu yang gak semua orang punya kan. Iya. Karena kalau nggak pengen tahu kita nggak akan mulai. Nah, Betul kan? cocok. Betul kan? Ya, oke. Itu kata-kata dari aku ya. Oke, Oke. aku gitu, aku gak bakal Oke. pakai kok. Oke. Iya, iya Kak. Oke lanjut ya Kak ya. Hmm. Itu ada dari semua ilmu yang kita pelajari di administrasi negara kayak tentang analisis kebijakan, good governance, dan juga ada administrasi publik. Menurut Kakak sendiri itu pengaruh nggak sih sama cara mahasiswa melihat politik di kampus atau malah mungkin belum terasa gitu? Menurut Kakak gimana? Nah, menurut aku dengan mata kuliah yang tadi disebutkan itu kan, itu sangat berpengaruh sih. Itu berpengaruhnya terutama di dalam cara berpikirnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita belajar nih tentang tadi tuh tentang kebijakan publik contohnya. Itu tentang kebijakan publik yang tadi kita bahas tuh sebelumnya tentang pajak. Iya. Itu kan termasuk salah satu produk dari kebijakan publik. Nah, dari teman-teman itu diajarkan oleh dosen tentang teori maupun contoh-contohnya, itu nanti teman-teman bisa implementasikan. Teman-teman implementasikan di kehidupan teman-teman dan cara berpikirnya itu siapa yang beda lah. Kalau teman-teman mungkin udah pernah belajar dari 3 topik itu, 3 mata kuliah itu? Masih udah ya, udah ada mata kuliahnya. Sedikit-sedikit ya kayak belajar kebijakan gitu dan Pak. Iya, Ya. Nah, yang terakhir nih Kak, harapan Kakak itu buat partisipasi mahasiswa administrasi negara ke depan itu apa? Pengennya tuh kayak makin kritis atau lebih berani speak up atau seperti apa Kak? Biar politik di kampus itu semakin terasa gitu, nggak cuman kayak cuman politik biasa. Menurut aku ya secara pribadi dan personal, kayak kita emang harus punya deh untuk bisa mengkritik, bisa berbicara di publik. Nah, tapi itu yang ditekankan adalah bagaimana cara kita mengkritisinya. Kalau saya teman-teman mengkritisi suatu objek atau subjek, tapi teman-teman itu nggak ngasih solusi ya percuma. Menurut aku sih gitu, Iya. kalau nggak ngasih solusi, dan juga kalau misalnya mengkritik itu nggak berdasarkan fakta, Iya. itu kayaknya perlu ditimbang-timbang lagi sih. Karena kalau kita mengkritik itu sebenarnya kita perlu sikap yang bijak sih. Itu nggak asal kritik. Nggak asal kritik, Iya. asal ngomong gitu Iya, ya. nggak jadi netizen sosmed Iya, itu ya. iya, yang Nah, kadang suka ngehujat sana sini aja nah, gitu. itu maksud aku. Kita harus cari tahu dulu ya. Itu emang sulit untuk dihukum. Jadi teman-teman mungkin harapan aku sih kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kita harus bisa punya sikap yang bijaksana, kita harus wise terhadap hal Benar banget. tuh. Nah, teman-teman, kali ini kan temanya tuh sangat menarik banget nih Kak. Sangat bobot banget ya buat Dan mahasiswa AM. bener tadi tuh perbincangannya sangat asik dan seru Asik banget. menarik banget. Kakaknya juga sangat asik. Terima kasih Kak. Kak Pova. Iya, Sama-sama teman-teman. Oke. Sharing-sharing. Pengalaman. Misal kita ikut ada tuh yang bilang kok organisasi kampus tuh nggak terlalu begitu penting kalau nanti buat ngelamar kerja. Kan nanti kayak Bener banget. kayak apa namanya kayak ada pengalaman gitu kayak ada yang bilang lebih penting kalian tuh magang aja itu jelas nanti ada sertifikatnya dan lain-lain gitu. Menurut Kak itu gimana sih Kak kayak gitu? Aku setuju sih kalau misalnya emang join organisasi itu emang yang nggak mandang ini, yang nggak mandang kamu
pernah ikut organisasi Iya. apa. Nah, tapi kalau kamu masuk organisasi, cara berpikir beda. Mm-mm. Kamu itu bisa ngelihat bagaimana orang bersikap. Dan kamu itu empatinya mungkin lebih besar ya. Kayak misalnya nih, aku bisa ngomong kayak gini ke teman-teman, bisa fleksibel, saya santai. Ya karena aku punya pengalaman banyak, maksudnya ngomong sama orang banyak. Gitu kan, kita kan bertemu banyak orang, harus adaptif gitu kan. Nah, itu yang dicari orang, apa namanya, perusahaan kayak gitu. Ya magang kan juga benar magang, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya soft skill untuk public speaking, untuk bisa mengutarakan apa yang dirasakan, ya sulit juga. Tuh. Kayaknya itu emang harus balance deh. Nggak harus apa namanya mendominasi untuk salah satu hal. Tapi tuh kalau misalnya magang itu kayak sering ikut organisasi tuh dibutuhin nggak? Kayak syarat dari magang itu? Enggak lah, Enggak. enggak kok. Berarti nggak ngaruh ya organisasi wah itu jabatan ketua atau apa gitu? Nah, itu mungkin organisasi itu dilihat juga kalau misalnya organisasi swasta atau publik. Kita kan lebih banyak ke publik nih. Nah, mungkin kalau di publik ya emang harus ini sih satu linier. Karena kita tentang kepemerintahan. Itu tentang kepemerintahan. Kita juga belajar tentang bagaimana negara bekerja, bagaimana organisasi bekerja gitu. Mungkin kalau swasta sih lebih teknis ya, lebih sulit juga sih gitu. Kayak misalnya nih administrasi bisnis. Nah, itu lebih ada apa namanya? Requirements-nya, lebih banyak syaratnya. Itu. Kalau kakaknya ikut organisasinya apa aja nih sampai semester 7 sekarang ini? Aku itu ikut himpunan doang, aku himpunan Himanisra Manisra ya? 2 periode. Terus aku join UKM juga. Dan dari situ aja udah banyak kenal. Terus ya karena dari situ bisa lebih kenal banyak orang lagi nih kayak kamu gini. Terus kayak teman-teman di luar visip, bahkan teman-teman di luar univ juga ada. Gitu. Kayak emang kita tuh perlu ini sih, perlu apa namanya? Banyak cari relasi. Mumpung masih muda, semuanya harus dicoba. Serius. Jangan pernah takut. Walaupun iya, misalnya kamu nanti gagal, seenggaknya kamu udah pernah coba, udah pernah tahu. Kamu tuh tertarik apa enggak? Kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu kayak Iya. itu asik nggak sih Iya. seperti yang aku inginkan kayak Ah, gini. kamu tuh harus nyoba. Kamu tuh harus, aku sih gini mikirnya ya. Aku itu harus nyoba karena apa? Aku tuh pengen tahu kalau misalnya aku nggak nyerah, hasilnya apaan. Mm-mm.